Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Di sini kami kelompok 7 yang terdiri Farhan Harsya, Marwa Bumade, Fiona Asterina S, Kanaya Piscesa, Damara Zahra, Raffi Akila Zahi, Fortuna Aurelia. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu skabies. Definisi dari skabies. Skabies adalah penyakit kulit yang ditandai dengan gatal dan disebabkan oleh kutu kecil bernama Sarcoptes scabiei yang tidak bisa terlihat dengan mata. Penyakit gatal ini bereaksi kuat di malam hari. Tanda gatalnya muncul seperti pentolan digigit nyamuk yang sangat banyak dan berada di kulit-kulit tipis seperti sela-sela jari, pergelangan tangan, ketiak. Dan untuk laki-laki, gatalnya di daerah kelamin. Lalu, penyakit ini merupakan penyakit umum dan berada di tempat ramai seperti asrama, pesantren, kosan, atau di lingkungan yang bermasalah dengan kebersihan. Jika ada hanya satu orang yang disembuhkan dan beberapa lainnya tidak, hasilnya akan tetap tidak bisa sembuh karena penyakit ini tergolong penyakit menular. Selanjutnya, saya Fiona Asterina akan menjelaskan tentang prevalensi atau angka kejadian skabis di dunia dan di Indonesia. Secara umum, prevalensi skabis di dunia menurut International Alliance for the Control of Scabies tahun 2014 bervariasi mulai dari 0,3 sampai 46%. Lalu, menurut WHO 2015, angka kejadian skabis mempengaruhi lebih dari 130 juta orang setiap saat di dunia. Kemudian, menurut WHO 2020, diperkirakan skabis akan mempengaruhi lebih dari 200 juta orang setiap saat, dan perkiraan prevalensi skabis berkisar antara 0,2 hingga 71%, dengan rata-rata 5-10% adalah anak-anak. Berikutnya, secara khusus, saya akan membahas prevalensi skabis di dunia berdasarkan The Global Burden of Disease Studi 2017 yang merupakan data terakhir dan terlengkap mengenai skabis di seluruh dunia. Nah, secara umum, prevalensi global skabis adalah 175,4 juta, sedangkan kasus insiden global skabis adalah 527,5 juta. Kemudian, kita akan tinjau prevalensi skabis dari berbagai kelompok kategori, yaitu yang pertama, berdasarkan tahun. Secara keseluruhan, prevalensi dari kejadian skabis di seluruh dunia cenderung menurun selama 27 tahun terakhir. Yang kedua, berdasarkan umur dan jenis kelamin. Prevalensi dan kejadian skabis jauh lebih tinggi pada anak-anak dibanding pada remaja dan orang dewasa. Anak-anak lebih rentan terkena skabis karena yang pertama daya tahan tubuh lebih rendah, kurang menjaga kebersihan, dan lebih sering bermain dengan anak lain yang berdekatan. Prevalensi skabis juga meningkat tajam dari usia 5 hingga 25 tahun dan menurun setelah usia 25 tahun, tetapi mengalami peningkatan lagi pada populasi lansia yaitu usia 70-90 tahun. Skabis juga mudah menyerang lansia karena yang pertama penurunan imunitas dan perubahan fisiologi kulit. Yang ketiga, berdasarkan daerah. Jumlah prevalensi dan kejadian skabis paling menonjol di daerah tropis yang beriklim panas dan negara dengan sumber daya miskin, seperti Papua Nugini, Panama, dan Fiji. Faktor-faktor yang akan menyebabkan peningkatan prevalensi skabis yaitu yang pertama, kepadatan penduduk tinggi, pendidikan rendah, tingkat kemiskinan tinggi, terapi medis yang tidak memadai, dan iklim panas dan lembab. Lalu, bagaimana prevalensi skabis di Indonesia? Pada tahun 2016, skabis berada di peringkat ketiga dari 12 urutan penyakit infeksi kulit tersering di bawah kusta dan panu. Penderita skabis banyak ditemukan pada panti asuhan, asrama atau pondok pesantren, penjara, rumah sakit, serta tempat-tempat dengan sanitasi buruk. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan tinjau prevalensi skabis dari berbagai kelompok kategori, yaitu yang pertama berdasarkan tahun. Tahun 2008, prevalensi skabis adalah 5,6 sampai 12,96%. Tahun 2009 sebesar 4,9 sampai 12,95%. Lalu tahun 2013 menurun menjadi 3,9 sampai 6%. Namun pada tahun 2014, menurut Depkes RI, prevalensi skabis meningkat menjadi 7,4 sampai 12,9%. Dan pada tahun 2016 menjadi 4,6 sampai 12,95%. Dan terakhir, menurut data Kementerian Kesehatan RI, prevalensi penyakit skabis pada tahun 2017 sebesar 6% dari total penduduk di Indonesia. Yang kedua, berdasarkan gender. Berdasarkan penelitian di salah satu pesantren di Jakarta Timur pada tahun 2014, prevalensi penyakit skabis pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, di mana santri laki-laki 57,4% dan perempuan 42,9%. Pria memang lebih sering menderita skabis karena pria kurang memperhatikan kebersihan diri dibandingkan wanita. Yang ketiga, berdasarkan tempat dan kebersihan. Di pesantren dengan lingkungan kurang baik, prevalensi skabis adalah 25%, sedangkan prevalensi skabis di pesantren dengan lingkungan baik adalah 3%. Skabis banyak ditemukan di pesantren karena umumnya santri tidur di tempat yang padat penduduk dan saling bertukar kasur, sehingga lebih mudah menular.
Selanjutnya adalah etiologi skabies. Nah, skabies atau penyakit kudis ini merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei melalui skin to skin atau melalui barang yang digunakan secara bergantian. Nah, skabies ditularkan oleh kutu betina yang telah dibuahi atau dapat pula dalam bentuk larva melalui kontak fisik yang erat. Nah, untuk Sarcoptes scabiei betina memiliki ukuran sekitar 0,3 mm x 0,4 mm. Ukuran ini 2 kali lebih besar dari tungau jantan. Tungau betina yang bertelur dapat menggali lubang pada kulit di bagian lapisan stratum kornea membentuk terowongan sekitar 0,5 sampai 5 mm per harinya. Tungau tersebut akan bertahan hingga mati sekitar 4-6 minggu. Selama masa itu, tungau betina akan menelurkan 2-3 telur per harinya. Nantinya larva akan menetas sekitar 2-3 hari setelahnya, kemudian berkerumun ke permukaan kulit dan berkembang pada kerutan kulit serta folikel rambut hingga menjadi nimfa. Baik, nama saya Marwa Bunga Deswanti dengan NIM 162222033. Saya akan menjelaskan tanda dan gejala dari penyakit skabies. Tanda dan gejala skabies yang umum muncul ada dua, yaitu gatal dan ruam. Tanda dan gejala ini biasanya baru akan muncul 2-6 minggu setelah waktu infeksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tungau penyebab skabies setelah menginfeksi akan inkubasi atau bertelur, dan setelah telur menetas, jumlah tungau akan menjadi sangat banyak. Barulah gejala tersebut akan muncul. Seseorang yang terinfeksi mungkin tidak akan langsung sadar karena tidak ada gejala apapun yang muncul sebelum tungau skabies yang menginfeksinya selesai berkembang biak. Akan tetapi, orang tersebut masih bisa menularkan penyakit kepada orang lain. Gejala yang pertama adalah gatal. Orang yang terjangkit oleh skabies biasanya akan selalu mengalami gatal. Gatal ini mungkin akan cukup parah, bahkan bertambah parah pada malam hari. Parahnya gatal mungkin bisa menghambat atau mengganggu aktivitas sehari-hari dan mengganggu tidur. Gatal biasa muncul pada area lipatan tubuh atau area yang sering tertutup dan lembab, seperti area sela jari, telapak tangan, kemudian pergelangan tangan yang tertutup oleh jam tangan atau aksesoris lainnya, siku, sekitar aksila atau ketiak, selangkangan, dan payudara wanita. Mungkin juga bisa muncul gatal dan gejala lain pada area alat kelamin. Gatal ini semakin digaruk akan semakin parah, dan mungkin juga menimbulkan luka akibat garukan tersebut. Gejala yang kedua ada ruam. Ruam akan terlihat sebagai area kulit yang memerah atau menjadi kemerahan, adanya ekskoriasi atau lecet, vesikel pruritus kecil atau bentol-bentol kecil yang menyebabkan kulit gatal, kemudian ada pustula atau bentol berisi nanah, bentol memanjang sepanjang 2-3 mm, dan mungkin juga ada nodul atau bentol yang keras. Gejala ruam ini sama seperti gatal, muncul pada area lipatan tubuh atau area yang sering tertutup dan lembab serta mungkin alat kelamin. Anak yang terjangkit oleh skabies biasanya akan menjadi mudah marah, sulit makan atau tidur, mungkin juga muncul ruam dan kemerahan pada wajah, kulit kepala, dan leher yang biasanya tidak terjadi pada orang dewasa. Selanjutnya, saya Kanaya akan menjelaskan faktor resiko penyebab penyakit skabies. Yang pertama ada sanitasi lingkungan, yaitu suatu usaha pengendalian faktor-faktor yang dapat mengganggu atau mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Seseorang dengan sanitasi lingkungan yang buruk akan berisiko besar menderita skabies, karena organisme penyebab penyakit skabies lebih mudah untuk hidup dan berkembang biak di lingkungan yang kotor dan lembab. Yang kedua, ada personal hygiene, yaitu kemampuan individu untuk menjaga kebersihan dirinya sendiri. Jika individu memiliki personal hygiene yang buruk, maka akan berdampak juga bagi fisik dan psikososialnya. Faktor ini juga dapat menimbulkan kontak tidak langsung dengan penderita skabies. Apabila seseorang cenderung memiliki kebiasaan yang buruk seperti pinjam-meminjam handuk atau pinjam-meminjam pakaian dengan penderita. Dan yang ketiga, ada faktor air bersih. Mengingat skabies adalah salah satu penyakit menular, maka air bisa menjadi media penularan penyakit secara tidak langsung.
Selain itu, ketersediaan air bersih yang kurang dapat mempengaruhi sanitasi lingkungan dan personal hygiene seseorang. Yang keempat, terdapat faktor kepadatan hunian. Sempat disinggung juga sebelumnya bahwa penyakit skabies banyak berada di tempat yang ramai seperti di asrama atau pesantren. Karena penyebaran penyakit skabies lebih mudah terjadi pada penduduk yang hidup berkelompok atau padat penghuni. Hunian yang padat juga meningkatkan resiko kontak secara langsung dengan penderita penyakit skabies. Selanjutnya adalah perubahan yang dapat terjadi pada sistem integumen ketika seorang menderita skabies. Yang pertama adalah rasa gatalnya, Pak. Skabies atau kudis dapat menyebabkan rasa gatal yang terjadi di bagian muka dan leher yang biasanya memburuk ketika malam hari. Rasa gatal ini disebabkan oleh respon alergi tubuh terhadap tungau skabies yang tinggal, bertelur, dan berekskresi di dalam kulit. Rasa gatal yang memburuk ketika malam hari disebabkan oleh suhu tubuh yang lebih tinggi ketika malam hari. Selanjutnya adalah terbentuknya liang pruritus, vesikel, dan pustula di sela jari, di telapak tangan, pergelangan tangan, siku, ketiak. Pada pria terdapat papula atau nodula yang berwarna merah di sekitar daerah kemaluan, dan pada wanita di sekitar payudara. Menurut WHO, terbentuknya liang, vesikel, dan pustula terjadi karena tungau skabies yang membentuk liang di epidermis kulit sebagai tempat bertelur. Selanjutnya yang ketiga adalah perubahan dalam penampakan kulit. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Johnston pada 2005, skabies dapat menyebabkan hyperkeratosis yang disebabkan oleh tungau yang tinggal di dalam kulit. Hyperkeratosis ditandai dengan penebalan kulit, rasa kulit yang keras dan kasar, dan warna kulit yang seperti keputih keabuan. Dan yang terakhir adalah inflamasi kulit. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Walton pada 2010, inflamasi kulit dari skabies ditandai dengan kulit kemerahan, pruritus atau rasa gatal yang akan terjadi dengan masa inisiasi yang parah dan akan mereda secara perlahan ketika tubuh mulai membentuk imunitas. Lalu selanjutnya ada komplikasi dari penyakit skabies. Komplikasi yang pertama yaitu ada infeksi sekunder, yaitu kerusakan epidermis yang terjadi pada infeksi skabies yang memudahkan infeksi Streptococcus pyogenes grup A Streptococcus atau Staphylococcus aureus. Keduanya dapat menyebabkan infeksi lokal jaringan seperti impetigo, selulitis, dan abses, serta dapat menyebar sistemik lewat aliran darah dan juga limfe. Lalu yang kedua ada Norwegian scabies. Norwegian scabies atau kudis berkusta terjadi pada area tubuh yang luas. Biasanya seseorang dengan kudis memiliki sekitar 10 atau sampai 15 tungau. Sebaliknya, seorang dengan kudis berkusta dapat dipenuhi oleh jutaan tungau. Pengobatan pada penyakit skabies ini biasanya diberikan dalam bentuk sediaan semi-solid seperti lotion ataupun krim yang diberikan secara topikal pada permukaan kulit supaya efek terapeutik yang dihasilkan lebih efektif dibandingkan obat yang diberikan secara oral. Contoh obatnya itu adalah permetikrim, di mana bekerja menyerang dengan sistem saraf tungau sehingga tungau itu tidak bisa bergerak dan akhirnya mati. Dan biasanya diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di bawah 2 bulan. Selanjutnya ada Crotamiton cream ataupun lotion 10% di mana bekerja dengan cara membunuh tungau dan juga telurnya, dapat digunakan untuk orang dewasa dan digunakan setelah mandi. Selanjutnya ada benzyl benzoate lotion di mana bekerja seperti permetikrim dengan menyerang sistem saraf tungau, dan ini biasanya digunakan untuk mengobati crustid skabies. Yang terakhir adalah Lidan lotion di mana obatnya ini digunakan jika pengobatan yang lainnya itu gagal, dan ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil ataupun menyusui serta anak-anak. Selain pengobatan, pencegahan juga harus dilakukan supaya kita tidak terpapar penyakit skabies. Yang dapat kita lakukan yaitu dengan menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi, karena penyakit ini menular lewat kontak fisik. Lalu jangan lupa untuk cuci spray, handuk, selimut, dan lain-lain dengan menggunakan deterjen dan air panas, lalu dijemur di bawah terik matahari, supaya tungau-tungau ini bisa mati dengan sendirinya. Sekian presentasi dari kami kelompok 7 mengenai penyakit skabies. Terima kasih telah menyaksikan.